Kekuasaan gubernur jenderal sangat besar yang dapat mengasingkan siapapun yang dianggap sebagai pihak berbahaya bagi perdamaian dan ketertiban tanpa melibatkan pengadilan hukum. Hindia Belanda berada di bawah pengaruh Kekaisaran Prancis pada saat itu. Hal ini membuat Hindia Belanda di bawah otoritas Belanda dan Prancis dalam kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Gubernur jenderal yang pertama menjabat di Hindia Belanda yaitu Pieter Gerardus van Overstraten dari tanggal 19 Februari 1755 hingga 22 Agustus 1801 yang pada saat itu sedang memerintah di VOC. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal dipimpin oleh Herman W. Daendels. Pemerintahan Daendels merupakan awal dari keruntuhan tatanan Jawa dan dimulainya sebuah zaman baru pemerintahan kolonial di Nusantara. Daendels diperintahkan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dan juga harus memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Jawa. Selama berdirinya Hindia Belanda, pemerintahan kolonial menyetujui pendirian sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Namun sistem pendidikannya masih memiliki diskriminasi. Tidak semua rakyat mampu mengenyam pendidikan tersebut. Pendidikan tinggi hanya bisa didapatkan anak-anak dari keturunan Belanda atau masyarakat pribumi dari kelas bangsawan. Daendels memerintah Indonesia dengan sistem kediktatorannya dan menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, juga menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Daendels telah melakukan berbagai pembangunan jalan di Jawa, namun Daendels dituduh korupsi dan dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya, karena program yang dijalankannya dinilai merugikan negara. Akhirnya, Louis Napoleon memanggil Daendels kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Ketika Janssens berkuasa, kondisi Nusantara yang ditinggalkan oleh Daendels sudah sangat kacau, sedangkan Inggris sudah semakin mengancam. Akhirnya, Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris. Janssens ditangkap oleh tentara kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles pada pertempuran di Buitenzorg atau yang dikenal sekarang sebagai Bogor pada tanggal 18 September 1811. Ketika kekuasaan di Indonesia diserahkan oleh Belanda kepada Inggris, kedua belah pihak mengadakan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang berisi sebagai berikut. Pertama, pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 2. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 3. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Masa kekuasaan Inggris, Raffles memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas, tetapi bangsa Indonesia tetap merasa tertindas meski kebijakan yang diterapkan lebih longgar. Raffles juga menghapus monopoli dan perbudakan. Kemudian Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811 yang ditunjuk oleh Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal sebelumnya. Pada 19 Agustus 1816, wilayah Nusantara dikembalikan kepada Belanda melalui kesepakatan yang disebut Convention of London atau Konvensi London, yang menyatakan bahwa Inggris sepakat untuk mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal John Vendel pengganti Raffles. Pengembalian wilayah Nusantara kepada Belanda akibat konflik yang terjadi di Eropa antara Belanda dan Inggris mempengaruhi pula pemerintahan di Pulau Jawa yang saat itu berada di tangan Inggris. Nusantara kembali berada di tangan Belanda dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tahun 1816 hingga masa pemerintahan Gubernur Alidius Djardja van Starkenborgh-Stechauer tahun 1942. Jepang masuk ke Indonesia dan menawan Djardja setelah mengabulkan tuntutan Jepang untuk menyerahkan pulau-pulau tanpa syarat pada 9 Maret 1942. Kemudian Gubernur Jenderal digantikan oleh Hubertus Johannes van Mock yang pangkat sesungguhnya adalah Wakil Gubernur Jenderal yang menjabat setelah Jepang menguasai Hindia Belanda.